semuanya, semoga masih tetap semangat untuk belajar matematika bersama Ustazah Amanah. Oke, kalau di video yang tadi sebelumnya kita sudah kenalan sama yang namanya kerucut dan luas permukaan kerucut. Di video kali ini Ustazah Amanah akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut, luas selimut kerucut, dan bagaimana cara menghitung garis pelukis di kerucut. Oke, langsung saja kita simak di soal yang pertama. Sebuah kerucut memiliki panjang diameter 28 cm. Jika tinggi kerucut 48 cm, tentukan yang pertama adalah panjang garis pelukis kerucut, kemudian yang kedua luas selimut kerucut, dan yang ketiga adalah luas permukaan kerucut. Oke, yang pertama kita akan menentukan dulu panjang garis pelukis kerucut. Oke, tadi kalau kita gambar, ini Ustazah Amanah gambarnya nggak full kerucut ya. Kalau kita gambar, untuk menjawab soal nomor A atau soal nomor 1 itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau ini kita ambil bagian dari kerucut, ini sebagai tingginya, kemudian ini sebagai jari-jarinya, dan sisi miringnya ini sebagai garis pelukis atau apotema. Nah, di sini antara garis tinggi dan jari-jari dia tegak lurus. Coba kalau Ustazah Amanah gambar segitiga siku-siku, kemudian nanti kita akan mencari sisi miringnya, karena garis pelukis itu kan dia sisi miring ya. Kalian ingat nggak sih materi apa yang ada hubungannya sama segitiga siku-siku dan garis pelukis atau dari sisi miring? Iya, kita nanti akan menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung garis pelukisnya. Masih ingat kan materi teorema Pythagoras? Oke, kita masukkan ya. Panjang diameternya ini 28. Berarti kalau kita punya diameternya 28, nanti jari-jarinya adalah 14. Oke, good. Jadi jari-jari itu separuhnya dari diameter. Oke, kita masukkan jari-jarinya 14 cm, kemudian tingginya adalah 48 cm. Kita akan mencari garis pelukisnya atau S atau sisi miringnya. Kalau mencari sisi miring di dalam Pythagoras itu nanti merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi siku-sikunya. Jadi kalau kita mau mencari S kuadrat, nanti sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. T-nya itu 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat. 48 kuadrat itu hasilnya 2304 ditambah 14 kuadrat itu hasilnya 196. 2304 ditambah 1906 itu hasilnya 2500. Awas, ini S kuadrat, yang kita cari S, berarti nanti S-nya adalah akar 2500 atau 50 cm. Ini cara yang pertama ya. Boleh nggak kalau yang tak jumlahin dulu R kuadratnya dulu ditambah T kuadrat? Boleh, jadi boleh kita balik karena di penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Nah, kalau kalian kesulitan untuk menjumlahkan angkanya yang terlalu besar, kalian boleh nih disederhanain dulu. Kalau kita punya angka 48 dan 14, itu kira-kira bisa dibagi berapa ya? Oke, bisa dibagi 2 ya. Kalau ini tak bagi 2 itu hasilnya 24. Sama kalau ini yang tak bagi 2 itu hasilnya 7. Dulu di kelas 8 pada waktu kita belajar teorema Pythagoras, itu kan kita juga belajar triple Pythagoras. Nah, triple Pythagorasnya 24 dan 7 itu berapa sih? Triple agak nggak kelihatan ya kalau pakai warna kuning. Coba Ustazah Amanah ganti dulu. Jadi kalian ingat-ingat lagi materi tentang triple Pythagoras. Jadi triplenya si 24 dan 7 itu adalah
Iya, 25. Nah, karena tadi untuk mencari 24 dan 7 itu dibagi 2, berarti nanti garis pelukisnya itu 25 dikali 2, hasilnya juga 50. Tapi syaratnya di sini kita harus hafal triple Pythagoras. Kalau kalian tidak hafal triple Pythagoras, ya kalian pakai cara yang menghitung manual ini. Begitu ya. Jadi sudah, garis pelukisnya itu adalah 50. Kemudian yang nomor B, kita cari luas selimut kerucut. Masih ingat nggak bagaimana cara mencari luas selimut kerucut? Luas selimutnya berarti sama dengan PRS. Karena jari-jarinya 14, berarti Pi-nya pakai yang 22/7 dikali 14 dikali 50. Ingat, ketika menghitung seperti ini, boleh kita sederhanakan dulu ya. 14 dibagi 2, 14 dibagi 7, hasilnya 2. Berarti 22 dikali 2 dikali 50, hasilnya 2200 cm persegi karena dia luas. Kemudian yang C, menghitung luas permukaan. Nah, tadi kalau luas permukaan itu kan luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti PR kuadrat ditambah luas selimut. Luas selimutnya PRS. Berarti 22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah 22/7 dikali 14 dikali 50. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 22 dikali 2 dikali 14 hasilnya 616. Kemudian ditambah, tadi ini kan luas selimut ya. Ini bisa kita sederhanakan juga ya. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Tadi kita sudah menghitung luas selimutnya itu 2200. Berarti boleh langsung kita tuliskan di sini 2200. Jadi luas permukaannya itu nanti 616 ditambah 2200. Hasilnya 2816 cm persegi. Oke, gampang ya. Jadi untuk garis pelukis itu sama saja mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, kemudian luas selimutnya itu PRS, kemudian luas permukaannya PR kuadrat ditambah PRS. Lanjut, untuk soal yang kedua, jika panjang jari-jari alas sebuah kerucut 16 cm dan tingginya 12 cm, berapakah luas seluruh kerucut dengan Pi 3,14? Oke, kita cek dulu. Yang diketahui itu adalah R-nya 16 cm, kemudian tingginya 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas seluruh kerucut. Luas seluruh kerucut itu sama saja dengan luas permukaan kerucut. Permukaan. Nah, luas permukaan apa rumusnya? PR kuadrat ditambah PRS. Pi-nya sudah ada, kita diminta untuk 3,14, R-nya 16. Nah, yang belum ada S-nya. Yuk, kita cari dulu S-nya. Pakai teorema Pythagoras. Jari-jarinya 16, kemudian tingginya 12. Kita pakai cara yang dijumlahkan dulu ya. S kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 16 kuadrat 256. Hasilnya nanti 400. Berarti S-nya adalah akar dari 400. Dia hasilnya 20 cm. Atau kalau kalian mau pakai cara triple Pythagoras, boleh banget. Jadi kalian sederhanakan dulu nih, 12 dan 16 itu bisa kita bagi dengan 4 ya. Kalau kita bagi 4 itu nanti hasilnya 3, di sini hasilnya 4. Triple Pythagorasnya si 3 dan 4 itu berapa ya?
terkenal banget ini, 3 sama 4 itu triplenya 5. Nah, karena tadi kita bagi 4, berarti untuk S-nya itu nanti 4 dikali 5, hasilnya 20. Sama kan hasilnya? Tapi kalian harus hafal dulu triple Pythagoras. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung luas permukaannya ya. Karena kita sudah tahu garis pelukisnya, berarti tinggal kita masukkan ke rumus. P-nya 3,14 dikali 16 dikali 16 ditambah 3,14 dikali 16 dikali 20. Nah, kalau kita hitung 3,14 dikali 16 dikali 16 itu hasilnya 803,46 ditambah 3,14 dikali 16 dikali 20 itu hasilnya 1004,8. Nah, ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya jadi 1808,46 cm persegi. Jadi untuk menghitung luas permukaan, kalian itu harus mencari dulu garis pelukisnya atau apotemanya dengan menggunakan triple Pythagoras. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, diketahui topi ulang tahun dengan bentuk dan ukuran seperti gambar. Jika Lina ingin membuat 50 topi, maka tentukan luas kertas minimal yang diperlukan. Nah, kita analisis dulu. Luas topi itu kan sama dengan luas permukaan atau luas selimutnya. Kalau luas topi itu sama dengan luas selimutnya, karena topi itu kan dia alasnya bolong ya, alasnya nggak ditutup. Soalnya nanti kalau alasnya ditutup jadi nggak bisa dipakai buat topi. Jadi untuk luas topi itu sama dengan luas selimut. Nah, masih ingat luas selimut kerucut? Oke, PRS. Tadi jari-jarinya berarti ini ya, di sini dari gambar itu yang diketahui diameternya 14 cm, berarti nanti jari-jarinya 7 cm. Kemudian yang di sini ini adalah tingginya 24 cm. Berarti kita harus menghitung dulu garis pelukisnya. Kita gambar ya. Berarti tingginya itu 24, kemudian ini 7. Nah, 24 sama 7 ini juga merupakan triple Pythagoras. Atau kalau mau kita hitung juga boleh. S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu 576, kemudian 7 kuadrat itu 49, berarti nanti 576 dibagi 49 itu 625, berarti S-nya itu akar 625 sama dengan 25. Kemudian kita cari, berarti kalau R-nya 7, berarti Pi-nya pakai 22/7 ya. 22/7 dikali 7 dikali 25. Kita coret-coret 22 dikali 25 itu nanti hasilnya 550 cm persegi. Ini untuk satu topi. Sedangkan Lina membuatnya 50 topi. Berarti nanti untuk mencari luas kertas minimalnya, tinggal kita kalikan saja 550 cm persegi, kita kalikan 50 buah karena mau membuat 50. Berarti hasilnya 27.500 cm persegi. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan soal tentang luas permukaan kerucut. Nanti akan Ustazah Amanah lanjutkan untuk volume kerucut di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Semoga bisa membantu belajar di rumah. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.